Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan pesan semesta harian untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healing ya. Pesan healing hari ini. Ya. Manifestation. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on paper. Manifestation step 1. Jadi kalau kamu punya keinginan ya mesti diwujudkan atau dimanifestasikan gitu. Nah, dalam kamu memanifestasikan apa yang menjadi keinginan kamu, impianmu gitu ya. Be very honest and clear. Jadi mesti jujur dan jelas gitu ya tentang apa yang ingin kamu manifestasikan di hidupmu atau apa yang ingin kamu wujudkan. Nah, step pertama di sini kamu bisa tulis ya di atas kertas apa yang ingin kamu manifestasikan, yaitu step pertama. Jadi kayak sebelum kamu ingin wujudkan ya, jadi harus jujur apa sih yang menjadi keinginan kamu dan harus jelas, harus detail. Contoh nih, kamu lagi manifestasi jodoh, kamu bisa tulis di atas kertas atau ya ada yang menyebut itu jurnal, ada yang menyebut itu scripting gitu ya. Apapun apa namanya bahasanya, intinya kan sama ya, menuliskan apa yang ingin kita wujudkan. Nah, itu harus jujur dan juga clear. Kalau misalkan jodoh itu tadi ya, nggak apa-apa yang apa namanya, terkadang mungkin banyak orang berpikir, Kak, ya kita doa minta jodoh ya udah yang terbaik aja kayak gitu kan. Tapi kalau kita ingin memanifestasikannya, kita boleh kok menuliskan dengan detail ya. Misal pekerjaannya harus mapan sebagai apa, tinggi badannya, kulitnya, terus mungkin juga rambutnya secara fisik lah ya, secara fisik, kemudian secara karakternya, usia, lalala dan lain sebagainya. Karena dari sekian banyak yang kamu tulis secara clear, secara jelas, secara detail itu, kita nggak tahu poin mana aja yang nanti dikabulkan gitu loh. Daripada kita cuman ya udahlah pokoknya yang terbaik gitu ya. Padahal kita punya free will kok gitu loh. Kita punya pilihan bebas untuk memilih apa yang ingin kita wujudkan gitu. Nah, ya selain kita harus selain kita berikhtiar gitu kan, berusaha ya dengan ya kalau misalkan kita feminim ya, maksudnya kan aku sendiri kan feminim ya. Ya kita dengan membuka hati, membuka pertemanan seluas-luasnya, ikut community, mau dari sosmed, mau dari dari dating apps ya, apapun itu kita nggak pernah tahu jodoh datangnya dari mana. Tapi yang terpenting kita terbuka, tapi tidak dengan mengejar, hanya membuka diri ya, tidak mengejar, membuka diri. Siapapun yang masuk ya nanti semesta yang akan memfilter ya. Mau itu online offline sebenarnya semua itu sama, kita mesti hati-hati gitu loh ya. Itu kan bagian dari usaha. Nah, usaha lain untuk memanifestasikan ya step 1 itu tadi, bikin scripting, jurnal, sedetail-detailnya boleh ya. Kita nggak pernah tahu mana yang akan list, mana yang akan terwujud. Misalkan dari 100 yang kamu list ya siapa tahu dari 100 itu ada beberapa yang ternyata dikirimkan oleh semesta jodoh kamu. Ini misal masalah jodoh ya. Misal kamu manifestasi dream job, dream life, apapun itu ya, kamu tulis secara detail. Dan to be honest, jujur dari lubuk hatimu,
keinginan dari dasar hatimu, bukan karena kamu bersaing dengan orang lain, bukan karena kamu lagi panas sama musuh kamu atau haters kamu misal, ya. Oke, nah ini berlaku untuk semua aspek kehidupan, nggak cuman percintaan atau jodoh atau pasangan atau pacar aja ya. Oke, kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Pesan semesta hari ini ya, all that glitters. Banyak hal di dunia ini yang nampak berkilau dari luarnya, tapi belum tentu dalamnya itu berkilau. Jadi banyak orang-orang yang bertopeng. Nah ini kita mesti waspada ya, banyak orang yang juga hidupnya tuh fake gitu ya. Ya kalau itu selama nggak mengganggu kita, misalnya dia di sosmed ya, dia mau flexing, mau apalah terserah, kan nggak mengganggu kehidupan kita ya. Tapi ketika ini berhubungan dengan kita ya, misal nih dalam pertemanan, dalam berbisnis, pekerjaan, percintaan. Nah ini kita juga perlu kita waspadai karena kan berhubungan langsung sama kita nih ya, apalagi dalam pekerjaan bisnis ya. Jangan sampai kita tertipu ya karena mobilnya bagus, barang-barangnya branded, terus kita berpikir wah ini duitnya banyak nih, orang kaya tajir nih, bolehlah kita ajak untuk kerjasama. Padahal kita nggak tahu, siapa tahu itu mobil rental, siapa tahu barangnya KW ya kan. Nah ini yang perlu observasi ya untuk kebenarannya, jangan tertipu penampilan luar. Sama halnya dengan percintaan ya, kamu mungkin dideketin cowok gitu ya yang wah kayaknya tajir, tapi belum tentu apa namanya karakternya baik, karakternya baik gitu, belum tentu juga dia bisa memperlakukan kamu dengan baik. Nah itu loh, waspadalah dengan hal-hal yang nampak berkilau di luarnya. Tetapi kita tuh mesti kita kan punya feeling ya, kita punya intuisi. Ketika ada sesuatu hal itu yang fake, yang palsu, kita pasti ngerasa kok gitu. Cuman kadang-kadang kita denial, kita menolaknya karena nggak apa-apa deh daripada jomblo gitu kan. Atau enggak kok kata teman-temanku dia emang beneran tajir kok gitu, enggak kok kata temen-temen dia beneran baik kok, padahal sebenarnya di hati kecil kamu tuh kamu udah udah merasakan kejanggalan gitu loh ya. Jadi ingat, kalau ada sesuatu hal yang membuat kamu bingung ya, artinya itu clue ya, udah petunjuk dari semesta something wrong ya. Karena sesuatu itu kalau beres kita tuh tenang, nggak ada pikiran buruk, enteng aja gitu loh. Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke, aku ambil yang jumping. Ada peace di sini. Ciptakan kedamaian dalam hidupmu. Hindarilah drama-drama, segala hal yang berbau-bau toksik ya. Misal kayak ya mungkin pasangan kamu atau gebetan kamu slow respon. Ya udah, biarin aja gitu. Jangan menimbulkan pertengkaran, permasalahan, itu akan merusak energimu sendiri. Padahal kamu butuhnya hidup damai gitu kan. Terus mungkin ada masalah dalam circle pertemanan atau di tempat kerja kamu yang sebenarnya kamu nggak ikut-ikut dalam masalah itu, ya udah nggak usah ikut, nggak usah menyeretkan diri gitu ya. Menyeretkan diri, mengikutin ini ya urusan orang lain gitulah ya. Jaga energi kita ya, cukup menjadi pendengar aja gitu. Kalaupun dimintain pendapat ya netral aja gitu. Bukan karena kita nggak mau bantu ya, karena ya yang terpenting tuh menjaga kedamaian diri kita sendiri. Karena kalau nggak diri sendiri, kita nggak bisa minta ke orang lain buat ngejaga, buat hati hidup kita tuh damai. Nah, sama halnya ketika terlibat dalam perdebatan atau adu argumen gitu ya, daripada menguras energi ya, ya udahlah mending mundur aja, terserah aja apa ya orang mau berkata apalah gitu. Kadang kita memang disarankan untuk di fase itu gitu. Ada kalanya kita memang harus menjelaskan, tapi karena hari ini semesta pesennya kamu damai aja, ya udah terserah aja orang mau berpikiran apa
Oke, kita lanjut ya. Yap. Imagine. Nah, ini bagian dari part of law of attraction atau part of manifestation. Jadi, cara untuk mewujudkan manifestasimu atau menarik energi supaya keinginan kamu terwujud dengan imajinasi atau visualisasi ya. Orang mau bilang halu juga boleh gitu kan. Tapi yang kamu tanamkan, kamu bayangkan, kamu visualisasikan, kamu haluin itu ya hal-hal yang baik, yang positif ya. Karena kita mempunyai kekuatan pikiran, apa yang kita pikirkan itu bisa terjadi. Walaupun mungkin setiap orang itu ini ya, main powernya itu berbeda-beda. Ada yang dalam waktu cepat, ada yang dalam waktu lama gitu. Cuman di sini daripada ngebayangin, berimajinasi atau memvisualisasikan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, kenapa nggak yang hal-hal baik aja? Kenapa nggak hal-hal yang positif aja gitu? Atau di sini bisa berarti semesta berpesan jangan overthinking ya. Imagine, membayangkan. Kadang tuh kan kita membayangkan apa yang belum tentu terjadi jauh ke depan udah kita bayangkan, udah kita rangkai itu. Kebanyakan sih ketakutan-ketakutan yang kita bayangkan. Nah, ini harus apa ya? Harus dihapus. Mesti yang dibayangkan tuh hal-hal yang bagus aja. Ya terserah orang bilang, alah ngehalu, alah ngehalu. Kalau ngehalunya kita suatu saat jadi kenyataan gimana? Ya kan? Nah, daripada halunya kita ngehalu yang buruk-buruk nanti jadi kenyataan buruk, mendingan kan ngehalu yang baik-baik nanti jadi kenyataan yang baik. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut ya untuk energi hari ini. Energi hari ini. Ya, Seven of Feathers. Nah, ini sinkron dengan All That Glitters. Hati-hati dengan energi orang-orang yang manipulatif, yang tampak dari luar baik ya, mulutnya manis ya, rayuannya manis, sikapnya baik. Kemudian tampak dari luar dia mapan, dia mampu. Aduh maaf ya, ujung-ujungnya pinjem duit ya, atau nawar-nawarin usaha bareng yuk gini, ternyata kamu yang harus full modal semua. Nah itu ya. Terus juga mungkin kamu juga mesti peka ketika berhadapan dengan siapapun ya. Kita kan nggak tahu, kita kan nggak bisa memaksa semua orang harus baik sama kita ya. Ya kita yang mengontrol diri sendiri untuk tidak berdealing dengan orang-orang yang manipulatif. Oke. So kita lanjut lagi. Earth Mother. Wah ini keberlimpahan ya, rezeki ya. Hari ini ada kesuburan, keberlimpahan, rezeki. Jadi kalau kamu mengharapkan kehamilan, ini ada hari ini ya, Dewi Kesuburan sedang bersama kita. Dan kesuburan ini bisa juga kesuburan rezeki, usaha, bisnis ya, makin berkembang, makin subur. Terus ini juga energi kamu terutama yang feminim ya, dimana aura kamu makin bersinar ketika kamu independen, mandiri, kamu selalu positive thinking, kamu selalu self love ya, mencintai dirimu, merawat diri ya, self respect, kamu tahu bahwa kamu berharga, jadi orang lain nggak boleh istilahnya menyanyiakan, menyakiti, mempermainkan, maka aura kamu makin bersinar. Oke. Next ya, kita lanjut lagi. Nurture of Feathers. Oke.
Ini tentang kedisiplinan dan ketegasan. Nah, tadi kan udah sempat aku singgung ya masalah lapis ini tadi ya. Jadi dengan tegas untuk menjaga kedamaian dirimu. Jadi kalau misalkan ada yang ingin menyeret kamu ya keikut arus toksik, kamu mesti bisa dengan tegas menolaknya. Dan ini aku rasa kamu bisa sih ya. Dan kamu akan dengan tegas untuk membatasi diri atau menolak orang-orang yang hanya ingin mempermainkan atau memanfaatkan. Ya, misalnya kamu dideketin cowok-cowok yang nggak serius, maunya FBB-an, maunya HTS-an, ya udah kamu akan dengan tegas nggak bisa gitu. Temen ya temen, batasan temen itu ada. Kalau mau lebih ya komitmen. Nah, ini sama halnya dengan pekerjaan bisnis ya. Kamu udah nggak mau lagi dimanfaatin tenaga kamu, energi kamu, pikiran kamu ya untuk sebuah pekerjaan yang nanti ujung-ujungnya dia yang dapat prestasi, dia yang dapat nama baik, dia yang dapat pujian, sedangkan kamu nggak dapat apa-apa, cuma dapat keselnya aja, capeknya aja. Apalagi kalau hasil pemikiran kamu diakuin pemikirannya dia. Nah, ini kamu juga dengan tegas. Terus kalau misalkan kamu juga merasa enggak, ini enggak worth it, kamu juga akan dengan tegas bisa menolak. Jadi bukan karena sungkan, takut atau enggak enak, enggak. Kamu akan dengan tegas menolak. Nah, ini juga menyangkut kedisiplinan dalam hal keuangan. Jadi kayak ya kamu udah tahu pengalaman yang kemarin-kemarin kamu terlalu boros, kamu ketika ngeluarin duit tuh nggak pernah mau mikir 2 kali, yang akhirnya bikin keuangan kamu jadi nggak stabil. Makanya sekarang kamu mulai untuk mendisiplinkan dirimu juga dalam memanage keuangan. Pekerjaan juga sama ya, biasa kayak suka menunda-nunda, terus kemudian juga gampangan ntar aja. Nah ini kamu udah mulai mindset nggak bisa, aku harus disiplin. Nah, terus kamu juga bisa hari ini berdealing dengan energi ini ya. Selain Seven of Eaters yang tadi hati-hati ya untuk orang-orang yang manipulatif, Earth Mother, Nurture of Eaters ya. Ini kamu hari ini kayak berdealing dengan energi feminim yang bisa jadi ini gambaran feminim yang mapan ya. Mungkin ini bos kamu atau customer, nasabah atau klien kamu ya, mapan. Terus ada juga yang tegas gitu ya, yang benar-benar saklek, yang mungkin kamu harus disiplin juga gitu. Oke, kita lanjut lagi, harus komitmen, harus disiplin ya, karena ini orangnya saklek banget. Yap, Seer of Sales. Oke, ada energi cinta baru yang ya menawarkan perhatian, cinta, kesenangan-kesenangan gitu. Dan bahkan ada juga jika kamu ada masalah ya, berkonflik ya dengan siapapun itu, aku rasa nih ada energi di mana seseorang ini mencoba untuk reach out ke kamu gitu ya, mendekat. Oke. Yap, Rule of the Open Heart. Ini sama seperti Strength ya, energi Leo. Jadi mungkin kamu hari ini berdealing dengan zodiak Leo, atau ini memang zodiak kamu ya Leo. Ada penawaran ya, selain tadi berkaitan percintaan ya, seperti ada penawaran pekerjaan, project, ada job gitu. Nah, masalah diterima atau enggaknya kan terserah kamunya ya. Yang pasti di sini ada sebuah peluang atau kesempatan, seseorang tuh nawarin kamu. Nah, terus di sini dari energi Rule of the Open Heart ya, ya kamu berhasil melewati hari ini dengan segala hiruk pikuknya, tantangan-tantangannya, hambatan-hambatannya, atau mungkin emosional kamu sempet diublek-ublek gitu ya. Tapi finally kamu bisa melewati itu semua ya. Dan aku rasa aku juga menangkap energi seseorang yang berusaha untuk mempertahankan atau memperjuangkan kamu. Oke, bisa pasanganmu, bisa gebetan kamu, atau bisa mantan. Ya, kita lanjut ya. Pesan semesta untuk percintaanmu hari ini. Ya, sexual union. Honors the place in one another where you are one eternal soul. For there you will find true bliss.
Jadi hari ini semesta berpesan akan ada energi seseorang yang dimana kamu dan dia itu punya chemistry yang kuat, sama-sama punya gairah dan hasrat yang sama. Hari ini akan terkoneksi ya, bisa ini pasanganmu, apapun status hubungan itu ya. Ya udah, nikmati aja gitu, enjoy aja. Kesempatan sebuah kesempatan bagus ya, diberi apa ya istilahnya, diberi energi positif ya, bahwa kita bisa merasakan cinta, gairah, terus apa namanya, koneksi yang kuat, chemistry gitu. Tapi tentu saja ini hubungan yang sehat ya, karena pesan semesta, hubungan yang sehat. Oke, kita lanjut. Aku hari ini lagi pengen narik wisdom ya, pesan bijak. Kita coba lihat ya. Ada pesan judgment, menghakimi atau penghakiman. I understand that everyone has their own unique path and challenges. Jadi ya, mengertilah bahwa setiap orang itu punya perjalanan hidup masing-masing yang unik dengan tantangan yang berbeda-beda. Jadi ya udah, kita nggak perlu menghakimi, cukup fokus dengan diri sendiri aja. Karena kalau kita menilai, menghakimi orang lain, sibuk ngurusin orang lain, mikirin orang lain, energi kita terbuang sia-sia ya, sampai lupa fokus dengan diri sendiri. Oke, nah kita lanjut ya. Karena tadi pesan healingnya tentang manifestasi, jadi aku coba tanya nih ya, Angel, apa jawaban dari manifestasiku atau yang sedang aku manifest ya? Ini bisa dalam hal apa aja ya guys, nggak melulu tentang percintaan ya. Oke, jawabannya adalah there is something better. Jadi, kalau yang sedang kamu manifestasikan ternyata belum bisa terwujud, jangan khawatir. Semesta akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, ya. Oke, yang terakhir, pesan ini bisa sebagai afirmasi atau pesan inspirasi buat kamu. Yep. My lifetime dreams. I don't have to dream my life, as I have the power to manifest my lifetime dreams. Jadi kembali lagi berhubungan dengan manifestasi ya. Jadi kamu bisa afirmasi bahwa aku punya kekuatan atau power ya. Aku punya kekuatan atau power untuk mewujudkan manifestasiku ya, dimana aku mempunyai kehidupan yang aku impikan. Atau singkatnya gini ya, kamu bisa afirmasi, aku punya kekuatan untuk mewujudkan kehidupan yang aku impikan. Nah, itu mungkin lebih simpel ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.